Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semuanya? Semoga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Meskipun sedang di karantina, tapi kita harus melakukan hal-hal yang baik dan bermanfaat, seperti menonton video ini. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Nisa Insani, mahasiswa program studi Ilmu Pendidikan Agama Islam Universitas Pendidikan Indonesia. Nah, di video ini saya akan memaparkan tafsir dari wahyu pertama Al-Quran, yakni surat Al-Alaq ayat 1-5 berdasarkan kajian tafsir Tarbawi oleh Kiai Haji Aam Abdussalam. Selamat menyaksikan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Allazi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang Maha Pemurah, yang mengajar manusia dengan perantaraan kalam. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Nah, teman-teman, setelah dibacakan, kita semua tahu bahwa Iqra artinya bacalah. Nah, kita tinjau dari segi kebahasaan. Iqra merupakan jenis fi'il amr atau kata kerja perintah yang berkata dasar qara'a atau baca. Nah, selanjutnya kita telaah dari segi struktur kalimat. Nah, ayat pertama ini terdiri dari Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra merupakan fi'il dan bismi rabbika merupakan keterangan yang diberi naat khalaq. Nah, ayat pertama ini dilihat dari segi struktur kalimat terdiri dari fi'il dan keterangan. Nah, kan artinya bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Bacalah, diperintah membaca. Tapi apa yang dibaca? Apa objeknya? Mari kita telah bersama-sama. Sebelumnya saya akan memaparkan bahwa kata kerja dalam kaidah bahasa Arab maupun bahasa yang lain seperti bahasa Indonesia dan bahasa Inggris dibagi ke dalam kata kerja transitif dan intransitif. Nah, kalau di bahasa Arab ada namanya muta'addi dan lazim. Muta'addi adalah kata kerja transitif dan lazim adalah kata kerja intransitif. Bagi yang belum mengetahui, kata kerja transitif adalah kata kerja yang memerlukan objek dan kata kerja intransitif adalah kata kerja yang tidak memerlukan objek. Nah, apa contoh-contohnya? Kata kerja transitif, contohnya saya memakan anggur, ada objeknya. Saya membawa bunga, ada objeknya. Nah, kalau intransitif, saya berlari, saya berenang, saya pergi, tidak memerlukan objek. Nah, kita lihat Iqra ini termasuk ke dalam kata kerja yang mana? Transitif atau intransitif? Misalkan saya membaca.
Saya membaca koran, saya membaca buku, saya membaca artikel. Berarti ikro merupakan kata kerja yang transitif atau memerlukan objek. Tetapi kita lihat dalam ayat pertama surah Al-Alaq ini, bacalah, langsung disambung dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Loh, objeknya mana ya? Ikra, bacalah, merupakan fi'il muta'addi atau kata kerja transitif yang memerlukan objek. Tapi di ayat pertama ini tidak terdapat objek. Apa yang dibaca? Nah, ayat ini memang tidak memiliki objek. Berdasarkan kaidah bahasa Arab, hadful maf'ul bih yufidu ta'mim. Artinya, objek yang dihapus maka bermakna umum. Itu berarti iqra, bacalah. Apa sih yang dibaca? Objeknya apa sih? Itu umum, berarti luas, segala sesuatu yang dibaca. Jadi iqra di sini, membaca di sini adalah membaca segala sesuatu. Nah, selanjutnya, kenapa ya di wahyu yang pertama ini dipakai kata iqra, bukan yang lain? Itu karena iqra mempunyai makna yang lebih luas, yang lebih umum. Tidak seperti misalkan tilawah. Tilawah artinya melantunkan atau membacakan. Nah, kalau iqra di sini bisa diartikan membaca, mengkaji, meneliti, menafsirkan, menghimpun. Nah, begitu umum kan? Begitu luas makna iqra itu. Iqra di sini adalah perintah untuk kita manusia untuk bisa membaca, meneliti, mengkaji, menafsirkan, dan menghimpun segala sesuatu. Perintah membaca ini menunjukkan pengakuan bahwa manusia memiliki 3 instrumen pemberian Tuhan yang menjadi potensi manusia, yaitu penglihatan, pendengaran, dan hati nurani, tercantum dalam Quran surat An-Nahl ayat 78 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun, dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati agar kamu bersyukur. Shadaqallahul azim. Seperti yang kita dengar barusan di Quran surat An-Nahl ayat 78 ini, Allah menjelaskan bahwa kita memiliki 3 potensi yang diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu telinga, mata, dan hati, atau penglihatan, pendengaran, dan hati nurani, agar bisa menerima dan merespon apapun. Nah, kesimpulannya dalam surat Al-Alaq ayat pertama ini, Allah memerintahkan kita sebagai manusia untuk membaca, mengkaji, meneliti, menghimpun, dan menafsirkan segala sesuatu yang ada dengan menggunakan 3 instrumen pemberian Allah yang luar biasa, yaitu mata, telinga, dan hati nurani, agar kita mendapat ilmu yang Allah telah ajarkan. Seperti itu. Nah, teman-teman, demikian yang bisa saya sampaikan mengenai konsep iqra dalam wahyu pertama Allah di surah Al-Alaq ayat pertama. Semoga dapat bermanfaat, khususnya bagi saya, umumnya bagi teman-teman semuanya. Jangan lupa like, subscribe, dan share agar kita dapat mendapatkan pahala bersama-sama. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Mohon kritik dan saran. Sampai berjumpa kembali.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.